Saya Viola Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek data mining saya, yaitu tentang evaluasi model klasifikasi untuk memprediksi kesuksesan produk di e-commerce Indonesia. Oke, sebelumnya, pernahkah kalian sebagai penjual online atau bahkan sebagai pembeli bertanya-tanya kenapa ada produk yang bisa laku ribuan unit, sementara produk lain yang mirip bahkan sama justru sepi peminat? Pasar e-commerce di Indonesia itu sangat besar dan kompetisinya luar biasa ketat. Salah prediksi sedikit saja penjual bisa rugi besar karena stok menumpuk atau malah kehilangan kesempatan jualan karena kehabisan barang. Nah, di video ini saya akan membahas tentang hasil penelitian saya di mana saya mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu dengan bantuan mesin learning. Saya menganalisis 3.673 produk dari tiga platform terbesar di Indonesia untuk menemukan apa sih rahasia sebenarnya di balik produk yang sukses. Tonton sampai habis. Oke, bagaimana cara saya melakukan penelitian ini? Baiklah, sebelumnya saya mulai dari data acquisition. Ini kerangka metode penelitian yang saya lakukan. Baik, untuk yang pertama, saya mulai dengan mengumpulkan data. Saya mengumpulkan data dengan menggunakan teknik scraping untuk mengumpulkan sebanyak 3.673 produk dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Datanya paling banyak dari Tokopedia, yaitu sebanyak 1.807 produk. Kemudian, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pre-processing dan feature engineering. Pada tahap ini juga terdapat beberapa tahap, yaitu data cleaning, menyeragamkan format numerik pada kolom harga dan terjual, di mana kolom harga sebelumnya itu masih dalam bentuk yang beragam, seperti Rp10, 10 juta, dan itu dijadikan dalam bentuk yang sama semuanya, yaitu 10000. Begitu juga dengan terjual. Selanjutnya, handling missing value. Kolom penjualan yang di dataset yang saya peroleh itu ada yang kosong. Kemudian, untuk mengatasi hal ini, saya isi dengan nilai nol karena di platform tersebut, jika tidak ada penjualan, maka dataset yang saya peroleh itu nilainya kosong. Nah, di sini, karena memang tidak ada penjualan sama sekali, saya isi dengan nilai nol. Kemudian, nah, ini bagian yang paling krusial, yaitu labeling, mendefinisikan kesuksesan. Di sini saya tidak hanya menebak-nebak, saya menetapkan bahwa sebuah produk dianggap sukses jika penjualannya berhasil melampaui nilai median atau nilai tengah dari seluruh data, yaitu lebih dari 1.000 unit. Kenapa median bukan rata-rata? Karena data penjualan itu seringkali aneh. Ada beberapa produk viral yang penjualannya puluhan ribu yang bisa membuat nilai rata-rata itu sendiri sangat tinggi dan tidak realistis. Sedangkan median ini memberikan standar yang lebih adil dan jujur tentang kinerja produk pada umumnya. Oke, selanjutnya, terakhir saya menyiapkan 7 model algoritma klasifikasi mesin learning yang berbeda untuk dibandingkan performanya. Yang pertama ada logistic regression, ada SVM, KNN, sampai model ensemble canggih seperti random forest, XGBoost, dan LightGBM. Oke, selanjutnya evaluation. Di sini saya menggunakan Coefficient Matrix untuk menganalisis secara rinci prediksi benar dan salah dari setiap model. Dari model yang sudah disiapkan tadi, model tersebut dites dan diuji. Kemudian dievaluasi, yaitu saya menggunakan 4 metrik kunci. Yang pertama, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Setelah
Semua model diuji pada 735 data tes, hasilnya sangat jelas. Ada tiga tingkatan performa. Model-model ensemble berbasis pohon seperti Random Forest, XGBoost, dan LightGBM menempati posisi teratas dengan akurasi di atas 82%. Sementara model linear seperti SVM dan Logistic Regression berada di tingkat paling bawah dengan akurasi di bawah 70%. Oke, nah dan pemenangnya adalah dan model yang performanya paling baik itu adalah Random Forest. Model ini berhasil mencapai akurasi 83,3% dan skor AUC-nya sebesar 0,907. Artinya, model ini punya kemampuan yang sangat baik untuk membedakan mana produk yang akan sukses dan mana yang tidak. Untuk itu kita bisa lihat di confusion metric ini dari hasil Random Forest. Model random forest, model random forest ini berhasil menebak dengan benar sebanyak 300 produk sukses atau true positifnya yaitu sebanyak 301 produk dan 311 produk tidak sukses atau nilai true negatif. Tentu saja ada kesalahan. Model ini salah menebak sebanyak 56 produk 56 produk sukses dianggap gagal. Dan yang artinya ada peluang penjualan yang hilang dan kemudian ada 67 produk gagal yang dianggap sukses, false positif, yang resikonya adalah pemborosan biaya marketing dan stok menumpuk. Tapi secara keseluruhan keseimbangan model ini sangat baik, terbukti dari F1 score yang tinggi. Oke, selanjutnya ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, apa sih faktor yang paling penting dalam kesuksesan suatu produk? Model random forest tersebut memberikan kita jawaban. Faktor nomor satu yang paling dominan dengan bobot berpengaruh sebanyak 39,3% adalah shop followers atau jumlah pengikut toko. Ini adalah bukti kuantitatif bahwa reputasi penjual adalah segalanya. Di pasar Indonesia yang cenderung komunal dan butuh bukti sosial, jumlah followers menjadi sinyal kepercayaan yang sangat kuat bagi calon pembeli. Dan selanjutnya, faktor terpenting kedua dengan bobot 36,3% adalah price atau harga. Ini juga mengonfirmasi hipotesis bahwa pasar kita sangat sensitif terhadap harga. Konsumen akan selalu mencari penawaran terbaik. Jadi, setelah kepercayaan, hargalah yang menjadi faktor penentu selanjutnya. Dan faktor lain seperti platform dan rating produk juga berpengaruh, tapi jauh di bawah dua faktor utama tadi. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini? Pertama, model ensemble seperti random forest terbukti sangat superior untuk memprediksi kesuksesan produk di e-commerce Indonesia yang datanya sangat kompleks dan non-linear. Kedua, dan yang paling penting untuk para penjual, penelitian ini memberikan validasi empiris bahwa ada dua pilar utama untuk sukses. Yang pertama, bangun reputasi yang terukur. Fokus untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan yang salah satu proksi atau ukurannya adalah jumlah followers dari toko. Selanjutnya, yang kedua, terapkan strategi harga yang kompetitif. Pasar Indonesia sangat peka terhadap harga, jadi pastikan harga Anda bersaing. Dengan fokus pada dua hal ini, peluang produk yang akan kamu jual di e-commerce ataupun di platform online lainnya untuk sukses di tengah lautan persaingan bisa meningkat secara signifikan. Baiklah, itu tadi dia hasil dari penelitian saya. Semoga bisa memberikan wawasan baru dan strategi yang bisa langsung diterapkan. Tentu penelitian ini
punya keterbatasan dan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan seperti menggunakan data historis atau menambahkan analisis sentimen dari ulasan suatu produk. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Video ini adalah bagian dari tugas proyek saya di jurusan Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, saya sudahi dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.